di Risalah Laduniyah, caranya mendapat ilmu laduni ada 3. Yang pertama, dianugerahi oleh Allah. Meskipun rumusnya harus membersihkan jiwa, dalam kasus tertentu mungkin ada orang yang biasa-biasa, mungkin dia cenderung jahat, tapi Allah ingin menolongnya, menghadiahinya dengan hidayah. Akhirnya dia bisa melihat hidayah. Kalau ini memang hadiah dari Allah. Cuma tidak sembarangan orang dapat ini. Tidak usah nunggu, makanya orang nunggu hidayah. Saya nunggu hidayah saja Pak Bisu, tidak usah ditunggu. Kamu yang berusaha membersihkan dirimu, nanti hidayah datang. Kecuali dalam kasus khusus yang Allah menghendaki, ya hidayah datang pada orang tertentu yang padahal dia ini jahatnya luar biasa, rusaknya luar biasa. Mungkin ada orang tertentu begitu. Jadi ini memang murni hadiah dari Allah yang pertama. Ada jenis kedua, ini yang pakai usaha, riyadhah, mujahadah, muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Di Risalah dikutip 2 hadis. Kalau katanya Ghazali, ditulis di kitabnya berarti baunya wangi hadis ini. Man amila bima alima aurasahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa menjalankan apa yang diketahui, Allah akan memberikan ilmu tentang apa yang dia belum ketahui. Ini hadis. Jadi syaratnya kamu dikasih ilmu laduni, yang belum kamu ketahui itu apa? Manfaatkan ilmu. Jalankan ilmumu sampai ke level manfaat. Nanti Allah akan nambah ilmu. Makanya ustadz, guru itu kan rasanya kok pinter terus ya. Allah ngasih anugerah terus, ilmunya manfaat, dijalankan. Kalian mungkin bukan ustadz, bukan guru, tapi manfaatkan ilmumu untuk hidupmu. Nanti aurasahullahu ilman malam ya'lam. Kalau ini mujahadah yang lain lagi. Man ahlasallaha arba'ina sobahan azharallahu ta'ala ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah 40 subuh, 40 hari berarti, maka Allah akan menampilkan, menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Oh, itu silahkan kamu kaji hadis ini. Barang siapa yang bisa konsisten ikhlas. Ikhlas itu berarti segala amalnya hanya untuk Allah, tidak mengeluh apapun keputusan Allah. 40 hari saja itu mungkin angka itu untuk menunjukkan bahwa kita serius, konsisten, selalu ikhlas kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hikmah dalam hati kita yang nanti akan tampil dalam lisan kita. Sumber-sumber hikmah ditanam dalam jiwa dan itu akan kelihatan dalam ucapan kita. Nah, itu hadis kalau di Ghazali. Silahkan kamu cek. Ya latihan lah yang 40 hari ikhlas. Bikin program sendiri ya. Kalendernya ditulisi bulan, mungkin Ramadan besok lah lebih enak. 10 hari sebelum Ramadan, program ikhlas. Kamu hati-hati bener, jangan sampai komplain, protes, mengeluh, melakukan sesuatu berpamrih dunia. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Jajal. Bisa apa enggak? Tidak masalah Pak, hari ke-39 setengah saya batal misalnya. Ya tidak apa-apa. Allah kan sudah melihat usahamu. Allah itu tidak kaku, tidak besok kayak kamu. Ya ngerti lah kamu sudah serius. Kalau kurang dikit ya tidak masalah. Allah sudah ngerti keseriusan. Kalau Allah menghendaki mungkin nggak nyampe 40 hari kamu sudah merasakan hikmahnya. Boleh dicoba. Wong ini yang memvalidasi hadisnya kan Ghazali.
waliullah yang gak diragukan lagi. Nah, itu jalan riyadoh namanya. Yang ketiga jalan tafakkur. Kalau ini sebenarnya jalan normal. Kalau kita belajar serius normal pakai akal, tidak masalah. Kayak gini nih gak masalah, kayak belajar biasa. Tapi yang serius, memang gairah mencari ilmunya luar biasa, thalabil ilmi tetap lillahi ta'ala, nanti Allah akan membukakan pintu-pintu kegaiban. Kalau bahasanya keseriusan kita akan dibantu oleh Allah. Wong kita belajar insani pun ilmunya kan juga dari Allah. Jadi yang ketiga tafakkur, ayo belajar. Kita belajarnya satu halaman, hasilnya bisa berhalaman-halaman. Dari mana? Dari Allah. Kita membacanya cuma satu buku, mungkin hasilnya bisa lebih banyak dari itu. Dari mana? Dari Allah. Kenapa Allah ngasih? Karena kesungguhan kita belajar. Padahal kita baca cuma satu baris, tapi inspirasi dari satu baris ini luar biasa banyak. Wah, berarti hubungannya sama itu, sama ini. Wawasan kita jadi luas hanya karena satu baris ini. Dari mana asalnya? Dari Allah. Karena Allah tahu kesungguhan kita. Itu jenis laduni juga. Jadi laduni itu bisa dikejar lewat 3 jalur. Hadiah murni dari Allah, cuma kalau ini tidak bisa diprediksi, nggak bisa diukur. Yang bisa diukur yang kedua, riyadoh, kita usaha kita memang untuk nyari. Atau yang ketiga, ya kita belajar saja, tafakkur seperti biasa, cuma serius, ikhlas lillahi ta'ala. Nanti Allah menyambut kita. Itu 3 cara. Oke, nah bagaimana panca indera itu penuh keterbatasan? Bagaimana akal itu penuh keterbatasan? Kalau laduni tidak. Kenapa laduni tidak? Karena laduni sumbernya pengetahuan dari Allah yang Maha Tahu. Panca indera terbatas. Kelihatannya A tapi bisa jadi hasilnya B. Dari jauh kelihatan mulus, dari dekat wah kok begitu. Nah, itu panca indera. Bisa mudah tertipu. Akal juga begitu. Akal itu kan sering yang baik kelihatan jelek, yang jelek kelihatan baik, itu akal. Akal sering tertipu. Merasa orang soleh tapi ternyata sebenarnya belum soleh. Itu ketertipuan akal. Dalam banyak kasus sering terjadi. Nah, kalau akal sama panca indera terbatas, kalau ladunia tidak. Kenapa? Karena ladunia sumbernya langsung dari Allah. Karena dari Allah ya tidak ada batasnya, sudah isinya bisa macam-macam. Ad-dunya wa ma fiha wal akhirah wa ma fiha bisa. Makanya para wali itu kadang-kadang bisa bahkan membaca akhirat. Nanti baca biografi para wali, mungkin kamu cek-cek kitab-kitab semacam Tadbiratul Auliya, itu biografinya para wali. Akhirat aja dibaca, apalagi dunia. Apalagi kayak acara karma itu yang kamu pernah melakukan ini, itu lebih gampang lagi kalau Allah menghendaki. Jadi tidak ada batasnya. Jadi makanya besok kalau ada yang gitu-gitu kamu tidak usah kaget. Kita sudah punya konsep itu lama dalam ilmu laduni. Sayangnya memang yang punya laduni tidak banyak. Itu yang bikin kita kaget-kaget hari ini. Apalagi ilmu kita ilmu positivistik, ilmu kaku, ilmu akal, dan panca indera yang serba terbatas. Masalahnya di situ. Oke, ini kalimat belakangan dalam Ar-Risalah Al-Dunia. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, orang yang oleh Allah dikasih pengetahuan ladunia, berarti Allah menginginkan dia kebaikan. Dengan pengetahuan itu Allah akan mengangkat tabir antara jiwa hamba dan jiwa yang di dalamnya ada telaga. Maksudnya jiwa universal, akal mustafad, atau Nur Muhammad kalau bahasanya Ibnu Arabi. Allah menampakkan dalam jiwa hamba sebagai rahasia realitas dan memahamkan dalam jiwa hamba makna realitas itu. Maka tersingkaplah jiwa hakiki dan hakikat hikmah bagi hamba yang dikehendaki Allah melalui ilmu laduni.
ayatnya itu yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsir. Jadi yang diladunikan, dianugerahkan oleh Allah pada manusia itu namanya hikmah. Makhluk yang bernama hikmah ini kan yang kita kejar-kejar dengan ngaji filsafat sejak berapa tahun yang lalu. Itu kalau Allah menghendaki, kamu tidak perlu capek-capek ngaji, langsung dapat masuk dalam jiwamu tentang hikmah ini. Dan ini diberikan Allah tanpa syarat apa-apa kecuali satu hal syaratnya, mayyasha, yang diinginkan oleh Allah saja. Maka jadikan dirimu sebagai orang yang diinginkan oleh Allah. Syarat pertama pasti kamunya sendiri harus menginginkan Allah. Kalau kamu tidak menginginkan Allah, tidak mungkin Allah menginginkan kamu. Jadi mayyasha. Dan orang yang dapat hikmah ini faqad utiya khairon katsira, pasti dia dapat kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan berpikir, tidak akan ingat tentang hal-hal semacam ini kecuali ulul albab, orang yang peka kolbunya, orang yang jernih kolbunya, itu ulul albab.